Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya hormati segenap para jamaah sholat khas, jamaah sholat maghrib, jamaah majelis ilmu, pengajian kitab Sirul Rafiq yang dirahmati oleh Allah SWT. Juga puji syukur kita berikan kepada Allah atas segala limpahan nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, tidak hadir di majelis ilmu, hadir untuk sholat berjamaah, tak mungkin. Ya. Dengan iman dan Islam, alhamdulillah kita bisa istiqomah sholat berjamaah, plus sekaligus ngaji Torah ini. Dengan nikmat Allah, sehat walafiat, lahir dan batin, ya. Tentu dengan karunia tersebut kita juga bisa melangkahkan kaki kita menuju musola yang kita cintai ini. Ya. Mudah-mudahan dengan niat talabul ilmi sebagai rasa syukur terima kasih kita kepada Allah sementara diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Mudah-mudahan semakin sehat, ya, semakin sehat, umurnya semakin berkah. Karena udah janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, itu akan ditambah nikmatnya. Ya. Umurnya, walaupun ajalnya sudah ditetapkan, insya Allah umurnya lebih berkah. Ya. Mudah-mudahan keberkahan ini bisa menjalan keluarga kita, ya. Anak-anak kita, istri kita yang nggak ikut ngaji, kekibratan berkahnya kita ngaji. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu terjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya sebagai umatnya. Semoga
kita hadir di majelis ilmu termasuk menjalankan perintah Nabi ya, utrukul ilma minal mahdi ilal lahdi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan semakin dicintai dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW sehingga selalu mendapatkan syafaatnya, tidak menunggu di akhirat tapi di dunia mendapatkan syafaat. Ini doa dari Rasulullah SAW, itu adalah syafaat ya. Rasulullah berdoa, mudah-mudahan kita semuanya ini segala urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya Allah memuji orang yang berilmu, walaupun tidak langsung tapi menyinggung ya. Firman Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah menyinggung dengan muslimat bertanya, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Itu intinya Allah mengatakan bahwasanya orang yang berilmu dan tidak berilmu berbeda ya. Berbeda baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Seperti hadis yang tadi saya dikumpulkan, saya baca. Ini hadis ini saya kutip dari kitab Ihya ya, Imam Ghazali, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Rasulullah bersabda, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma. Barang siapa kedatangan tamu yang namanya kematian, kita lagi ngaji, datang malaikat Israel ngincer kita. Pas ngaji, dengerin ngaji, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia lagi menuntut ilmu. Untuk apa? Liyuhyal bihil Islam, agar Islam ini tetap hidup. Bayangkan kalau nggak ada orang yang ngaji di musola, di masjid, diem aja ya, nggak ada kemakmuran di musola masjid. Fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidatun. Maka antara dia dan para nabi di surga darajatun wahidatun, pada derajat yang sama. Ya, apakah ada yang mau yang didatangi malaikat Israel dalam keadaan mengaji? Ya kita pasrah aja, mati di sini alhamdulillah, mati di rumah ya alhamdulillah, yang penting apa husnul khotimah ya. Syukur-syukur pas lagi ngaji didatangi malaikat Israel, janji Rasul nanti di surga ibadah satu level ya, di levelnya VVIP ya, bukan kelas ekonomi lagi ya, reguler, tapi VVIP ya. Ya karena emang berat ya, beratnya orang ngaji itu. Ada lagi sabda Rasulullah juga saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau sekarang itu sangat mudah sekali dengan kemajuan IT ya, dunia internet dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan ya orang harus bisa membuka kitab-kitab yang tebal-tebal ya, harus hafal hadis untuk mengetahui perawinya, ini riwayat siapa dari Imam Bukhari atau Muslim, Ibnu Majah atau yang lainnya. Kalau sekarang tinggal ketik aja di Google akan keluar siapa perawinya, dari jalur siapa, Abu Hurairah atau Ibnu Umar, udah keluar semua ya. Kita dimudahkan oleh internet. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan huduru majlisi alimin, hadir di majelis ilmu yang ada gurunya yang menyampaikan suatu ilmu ya. Afdalun min sholati alfi rakaatin, lebih afdal, lebih utama
daripada sholat 1000 rakaat. Jadi kita mengaji ya, zikirnya lebih disingkat ya. Itu nggak apa-apa ya. Karena ngaji itu afdalun min sholati alfi rakaatin, lebih afdal, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Tidak itu aja, wa ayadatu alfi maridin, dan nengokin 1000 orang yang sakit. Nengokin orang sakit ya pahalanya besar. Lebih baik sholat 1000 rakaat plus nengokin 1000 orang sakit. Kita ya jarang-jarang nengokin orang sakit. Wasyudi alfi janazatin, dan hadir takziah kepada 1000 jenazah. Jadi luar biasa, 3 pekerjaan sekaligus ya. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, mungkin 1000 orang sakit, hadir takziah di 1000 jenazah. Itulah mudah-mudahan kita terus semangat ya atas kehadiran kita bisa hadir di majelis ilmu, karena pahalanya luar biasa ya. Kita lanjutkan pelajaran yang lalu, halaman 10 ya, atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza kullu maudhi'in, kita masih membicarakan tentang hal-hal yang membuat terjerumus ke dalam kemurtadan atau minimal dosa. Wa kadza maudhi'in ustu'ila fil Quran, begitu juga setiap tempat yang di situ ada Al-Qur'annya, bidzalikal qasdi, dengan tujuan tersebut, yakni tujuan apa? Tujuan mengejek, menghina, merendahkan, meremehkan ya. Meremehkan apapun yang di situ ada Al-Qur'annya. Fa in kana bi ghairi dzakal qasdi, maka jika tidak ada tujuan meremehkan, mengejek atau merendahkan ya, fala yakfuru, maka tidak sampai kufur. Niatnya bercanda tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tujuannya bercanda, bercandaan. Umpama pas lagi udut ya, lagi ngisi rokok, sambil ngisi rokok ngajak teman-temannya warkau ma'arrokin, rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Itu Al-Quran dibuat candaan ya. Kalau tujuannya nggak ada niat meledek, merendahkan, menghina Al-Quran ya, tidak sampai kufur, tidak sampai kafir, tidak sampai murtad. Tapi ya dosa ya, minimal dosa. Lakin qala Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, akan tapi Syekh Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan la ta'budu hurmatuhu, tidak jauh keharamannya, jangan jauh dari hukum haram ya. Al-Quran dia tiba candaan ya, tidak jauh dari keharaman. Wakala yakfuru, dan begitu juga kufur, murtad ya, keluar dari agama Islam. Man syatama nabiyyan,
Barang siapa yang mencaci maki seorang nabi, bahwa kita kesel sama seorang nabi, bahwa ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, istrinya sampai 100. Kita satu aja bapak berlaku-laku, ada nabi istrinya 100, kesel, iri, dengki. Nabi itu nabi apa itu yang dibikin cewek? Apalagi Nabi Sulaiman lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Putranya Nabi Daud sampai 100. Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Jadi sampai mencaci maki pada seorang nabi, kesel karena iri, nah, itu bisa kufur, ya. Malakan atau malaikat, kesel sama malaikat Mikail. Tugasnya malaikat Mikail kan membagi rezeki, membagi hujan. Ini malaikat Mikail gimana ya, ditugaskan membagi rezeki kok nggak sampai ke saya nih. Udah rajin ngaji, udah sholat jamaahnya rajin, tajwidnya rajin, doanya rajin, dari dulu bertahun-tahun nggak berubah-ubah hasilnya. Kesel sama malaikat Mikail, ya. Nah itu kalau sampai mencaci maki malaikat Mikail, ya bisa kufur atau minimal bisa haram atau dosa. Al-Qala atau mengatakan, aku nukawadan insolaitu, aku sejak rajin sholat itu menjadi kewadan. Kewadan itu mucikari, bosnya BTS, bosnya wanita wanita itu yang nggak baik gitu. Aku sejak sholat, rajin sholat, malah jadi mucikari. Jadi seakan-akan menyalahkan sholatnya, ya, bukan sholatnya, padahal itu ya nafsu dia, ya. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu, atau mengatakan ma asabtu khairan mundu shallaitu, aku tidak mendapatkan kebaikan sejak aku rajin sholat. Kok nasib apes mulu, ya, rezeki kok malah susah, jodoh jauh, kok malah sakit-sakitan sejak aku sholat. Ini menyalahkan sholat, ya. Tidak introspeksi, barangkali makanan sembarangan, ya, bisa jadi itu yang menyebabkan sakit. Olahraganya kurang istiqomah. Kalau sholatnya rajin, apalagi plus sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sunnah-sunnah yang lain, apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah itu minimal seakan-akan senam, ya, senam tubuh kita. Makanya kalau sholat itu pas terasa gitu, ya, ruku, sehingga punggung terasa seperti olahraga, seperti senam. Itu insya Allah akan membuat kita semakin sehat. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu ada rombongan polisi Korea Selatan, tapi di Korea Utara, setelah meneliti sholat itu seperti gerakan menginginkan kita ya, kayak itu ya, seperti itu ya, seperti menginginkan
bahasanya ya. Nah itu rombongan masuk Islam. Bagus kalau revolusi kan bela diri. Pokoknya gerakan seperti gerakan-gerakan senam yang menyehatkan. Pada masuk Islam. Awis salatu la tasluhu li, atau mengatakan sholat itu bukan level untuk aku, bukan levelku sholat itu. Nauzubillah, levelku ya main ke gereja sana, mama. Ini mengatakan begitu. Sholat tidak cocok buat aku. Jadi mengejek sholat, merendahkan, meremehkan sholat. Biqasdil istighfafi biha, dengan niat atau sengaja meremehkan sholat. Awil istihza'i, atau mengejek buat bahan ketawaan. Ngapain sholat jungkar-jungkir, nungging, gak ada manfaatnya. Kamu ngapain sholat ya? Walaupun sholat paling kamu hatimu kemana-mana ya. Kita nggak apa-apa ya, kita orang biasa-biasa ya, belum bisa mendirikan sholat. Kita kan masih belum bisa mendirikan sholat, masih mengerjakan sholat. Ibaratnya itu masih menggambar orang sholat, belum mendirikan ya, mendirikan bangunan, mendirikan hotel. Itu biasanya kan menggambar dulu bangunannya, setelah digambar lalu dibangun sedikit demi sedikit. Begitu juga kita sholat, ibaratnya ya kita orang awam masih menggambar sketsa dulu, sketsa bangunnya kayak apa, lalu direnungkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam sholat diungkap dari takbir, dari niat takbir sampai salam ya, sangat-sangat panjang ya. Minimal rukun sholat pertama adalah niat. Jadi diwujudkan dalam sehari. Kalau kita mau berbuat apa-apa, lihat dulu niatnya. Kita niatkan dengan yang baik-baik. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niatnya ya. Asalkan tidak haram, niat yang baik maka menjadi ibadah. Tidur nggak ngapa-ngapain, ngorok, nggak kita sambil niat ya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika tidur sambil diniati, mudah-mudahan bangunnya tidak kesiangan, subuhnya tidak kesiangan, bisa sholat berjamaah subuh. Maka selama kita tidur dengan niat yang baik itu dicatat ibadah ya, mendapatkan pahala. Maka sholat atau niat itu sangat penting ya. Dalam sholat niat diwujudkan dalam sehari-hari dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita ikrar ya. Ikrar takbir bahwasanya Allah yang Maha Besar, hanya Allah yang patut merasa besar. Kita setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, kita tidak boleh merasa lebih besar daripada yang lain. Hanya Allah yang berhak sombong. Kita sama sekali tidak boleh merasa sombong, merasa lebih hebat, lebih besar. Walaupun kita kaya, kita ilmunya banyak dan sebagainya, jabatan tinggi, tidak boleh merasa lebih daripada orang yang lain. Awistihlali tarbiyah, atau menganggap halal meninggalkan sholat. Tentunya sholat waktu ya. Ketika udah waktunya sholat, tidur dibangunin istrinya, sholat bang, udah matahari mau terbit ini,
awit tasyawumu biha, atau menjelek-jelekan sholat ya, dengan kata-kata yang tidak pantas, bahwasanya sholat itu ya buang-buang waktu aja ya, kita buru-buru berangkat kerja harus sholat telat. Au qala li muslimin ana aduka wa adu nabika, berkata kepada sesama muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Ya pasti ya, menganggap nabi itu kan juga nabi kita, Nabi Muhammad, menganggap musuh, karena itu pasti ya bisa membuat kita terjerumus dalam kekufuran atau kemurtadan. Auli syarifin, atau berkata kepada syarif itu gelar keturunan Nabi ya, syarif sayyid itu keturunan Nabi. Ngomong kepada keturunan Nabi, ana aduka wa adu jaddika, aku musuhmu dan musuh kakekmu. Muridan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud menyebut kakeknya itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku musuhmu dan musuh kakekmu, musuhnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfaz, atau mengatakan sesuatu ya yang sama atau mirip dengan perkataan-perkataan tersebut, al-basyiyati yang buruk, asyariyati yang keji, pokoknya perkataan-perkataan yang buruk, yang keji, yang enggak pantas ditujukan kepada Nabi kita ya, ditujukan kepada agama Islam, kepada Al-Quran dan sebagainya. Bahkan ada Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani wal Qadhi Iyad rahimahullah taala, bahkan ada dan menganggap ya, menganggap Syekh Ahmad bin Hajar, Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad dan Qadhi Iyad rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, fi kitabihima, di dalam kitab keduanya, ini Al-I'lam itu kitabnya Ibnu Hajar, Asy-Syifa dan kitab Asy-Syifa kitabnya Al-Qadiyat, asya'a katsiratan, contoh yang banyak. Dalam kitab-kitab tersebut banyak contoh-contoh tentang hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi kufur atau murtad. Fayang bagi al-ibtina alaiha, maka sebaiknya baca-baca atau melihat alaiha alaihima bisa catat alaihima atas kedua kitab tersebut. Kenapa? Fa'in naman lam ya'rif, saya sendiri kitabnya nggak tahu masih ada apa enggak ya, dijual di toko-toko kita apa enggak, karena kitabnya kurang populer ya. Fa'in naman lam ya'rif asyara, fa'in naman karena orang lam ya'rif yang tidak mengetahui asyara keburukan, tidak tahu keburukan atau kejahatan, ya ta'u fihi, akan terjerumus ke dalamnya. Sama kalau kita jalan kemana, ke Cipondo, gak kenal jalan-jalannya, lewat jalan-jalan tikus, gelap, di situ banyak lubang-lubang yang berbahaya ya. Tentunya kita sering
Sama kalau kita nggak pernah ngaji semacam ilmu tauhid, ilmu akidah, ya kita bisa terperosok ke dalam hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi kufur atau murtad, minimal dosa. Ini pentingnya thalabul ilmi, ya. Wa hasilu aktsari tilkal ibarat. Kesimpulan dari kebanyakan contoh-contoh di atas tadi dari awalnya sampai akhir. Jadi kesimpulannya itu gimana? Nah, kalau kita baca dari awal hingga akhir banyak banget, ya, contohnya banyak. Kesimpulannya adalah yarji'u ila anna kulla 'aqdin, kembali pada bahwasanya setiap keyakinan, kulla 'aqdin, setiap keyakinan, au fi'lin, atau perbuatan, au qaulin, atau ucapan, setiap keyakinan, perbuatan, atau ucapan yadullu alastihanati, menunjukkan merendahkan, mengejek, istighfafin, atau meremehkan billahi, kepada Allah, pada segala hal, baik keyakinan, perbuatan, atau ucapan yang meremehkan Allah, al-kutubihi, atau kitab-kitab Allah. Jadi kalau kita bahas kitab-kitab yang lainnya, kita harus hati-hati. Memang yang asli kitab suci sampai hari ini adalah Al-Quran. Kitab-kitab yang lain udah banyak yang gak asli. Tapi jangan sampai menghina, meledek, karena jangan sampai ketika kita meledek, yang kita ledek itu kitab aslinya, Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya kan dari Allah aslinya, ya. Jangan sampai kita menghina, meledek kitab asli, yang aslinya, ya. Kalau dibahas mengenai perubahan-perubahan itu nggak apa-apa, tapi jangan meledek kitab-kitabnya, karena di situ pasti masih ada sisa-sisa, jejak-jejak, bekas-bekas firman Allah, ya. Walaupun diterjemahkan berulang kali dari berbagai macam bahasa, ya, kitab-kitab yang lain itu ada termasuk kitab salawat, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan ke malaikat Jibril, terus disampaikan kepada para nabi. Apalagi Al-Quran, ya, yang benar-benar kitab suci, ya, tidak akan tercemar. Al-Rusuli, atau para utusan Allah, al-malaikatihi, atau para malaikat Allah, al-sya'airihi, atau syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu ya segala hal yang membuat syiar Islam, ya, seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan hari-hari besar, termasuk musola, masjid, itu termasuk syiar-syiar Allah, ya. Al-ma'alimi dinihi, atau ilmu-ilmu pengetahuan agama, ya. Tentunya agama Islam itu tidak boleh direndahkan, diremehkan, diejek. Al-ahkami, atau hukum-hukum Allah, haram, wajib, makruh, sunnah, dan sebagainya. Al-wa'di, atau janji Allah, al-wa'idi, atau ancaman Allah. Kufrun,
yaitu sholat ya, 5 waktu dan kewajiban, terus kita ledek Yahudi. Falyahdar, maka hendaklah hati-hati ya. Al insanu, para manusia, orang-orang hendaklah hati-hati min dzalika, dari hal-hal tersebut. Juhdahun, dengan benar-benar kehati-hatian, dengan sungguh-sungguh ya. Juhdahun dengan sungguh-sungguh. Inilah yang bisa kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah, terjauh dari hal-hal yang bisa menjerumuskan